Kami ini Pak Ustadz perempuan boleh nggak kami ini berkarir, beraktivitas? Boleh. Tapi ayatnya jelas, waqarna fi buyutikunna. Perempuan mesti di rumah, nggak boleh keluar rumah. Ayat tentang perempuan di rumah memang hakikatnya aslinya perempuan di rumah. Tapi pada suatu hari Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta. Lalu Nabi menolongnya, mengangkatkan dan mengantarnya pulang. Itu hadis takriri. Perempuan boleh berkarir, boleh bekerja, boleh beraktivitas dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ibu mau jadi wanita karir, silakan. Mau punya bisnis dagang, silakan. Saya mau ada usaha ekspor impor, silakan. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Pakai bedak boleh Pak Ustadz? Boleh, sekedar warna kulit. Jangan sampai disangka orang mayat, terlalu pucat wajahnya. Tapi saya malu, saya hitam Pak Ustadz. Bule-bule dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis, dari Amerika datang ke Bali, mau berjemur di pantai Kuta biar supaya dapat cahaya matahari ultraviolet. Supaya apa? Supaya hitam. Kita nggak perlu berjemur udah. Kenapa nggak pede? Kenapa nggak pede dengan kehitaman kita? Hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam, pipinya bekudis. Jadi jangan sampai, ini banyak orang Indonesia tidak pede dengan keindonesiaannya. Rambut dicat warna-warni, merah, kuning, kelabu. Wajah ingin putih, dempul 2 cm. Wajah putih, tangan hitam. Orang heran, ini orang apa sapi kurban? Disuntik alat-alat macam-macam namanya. Ternyata itu adalah cairan merkuri. Akhirnya kena kanker. Dimasukkan itu namanya cairan oplas, operasi kresek. Wajah plastik semua isinya. Dagu plastik, hidung plastik. Mancung 2 bulan, bulan ketiga turun. Hidung turun, dagu turun. Tinggal nyari sapu lidi. Tukang sihir. Ternyata silikon tidak bisa nyambung dengan darah daging. Akhirnya infeksi. Bernanah itu hidung dengan dagu. Kata dokter bedah, ini dirobah, wajahmu bisa rusak. Akhirnya ada terapi tanpa operasi, menyedot nanah yang busuk. Dengan apa? Terapi sedot lintah. Ditempelkan lintah ke hidung 3. Biasanya lintah kalau ditempelkan ke kulit sampai habis darah dia sedot. Ini enggak, gitu ditempel jatuh, tempel jatuh. Lintah pun enggak mau nempel. Asem kata lintah. Ibu cantik karena cahaya wudhu, ibu cantik karena cahaya tahajud. Enggak perlu dengan yang macam-macam itu. Siap? Pede? Janji? Ingat, janjinya di masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kalau ada yang nanya, ibu kok glowing? Ini bekas wudhu. Oh, jadi ibu sangka kami ini semua tayamum. Orang yang gila dengan kecantikan, operasi plastik, dia sedang dimainkan, dimanipulasi, dibuat halusinasi oleh setan. Wala umanniyannahu. Yang pertama dia robah alis mata. Habis itu dia robah bentuk bibir. Habis itu dia robah dagu dan pipi. Habis itu dia robah. Orang yang melihatnya biasa-biasa saja, tapi dia yang merasa luar biasa. Kenapa dia? Halusinasi. Dan rata-rata orang yang operasi wajahnya mirip-mirip semua. Kalau sudah tua,
Nauzubillah. Yang sudah terlanjur apa boleh buat tai kambing bulat-bulat. Yang belum melakukan pede dengan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa enggak boleh sama sekali, Pak Ustadz? Kaedahnya begini. Yang sudah layak dibuat menjadi tidak layak, haram. Tapi kalau dia tidak layak dirubah menjadi layak, mubah. Saya ulang sekali lagi. Yang sudah layak dirubah menjadi tidak layak, haram. Yang tidak layak dirubah menjadi layak, mubah. Misal, nauzubillah, terlahir dalam keadaan gigi tajam-tajam seperti Dracula. Kalau ketemu dia senyum, orang pingsan. Maka dia boleh memotongnya, meluruskannya, mengoperasinya boleh. Karena kaedahnya tidak layak menjadi layak. Atau bulu matanya seperti bulu kaki, morat-marit kemana-mana. Maka dirapikannya, dirapikan boleh. Tapi yang sudah ada bagus ini, pertama potong nggak mempan, cukur. Setelah cukur lihat kaca, dia sendiri pun kaget, takut. Teman sudah bolak-balik nelpon, kita berangkat jam berapa? Akhirnya untung ada spidol whiteboard. Aduh, terima kasih ini dioleskan. Sampai ke tempat acara mati lampu, panasnya minta ampun, lodehnya pedas, meleleh. Diambil tisu mau ngusap keringat, makin berserak kemana-mana. Setiap ketemu sama orang senyum semua. Kita senyum, orang senyum, kita ketawa, orang ketawa, yang diketawain orang kita. Pulang ke rumah, sampai rumah buka pintu, sudah malam, suami buka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini aku mas, istrimu. Ini tidak terjadi di komunitas salimah, karena orang-orangnya sudah tahu la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.